Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan hormat ngapunten, sebelum saya ceramah harap semua rokok dimatikan. Wajib dimatikan, karena ini ruangan bermalaikat. Tadi Mbah Yai Jamal kirim Fatihah buat Kanjeng Nabi, buat Ahlul Bait, buat sahabat, buat para wali. Kalau kita ngerokok mereka rawuh langsung pulang, pergi dari tempat ini. Jadi wajib sekarang juga rokok dimatikan. Yang enggak matikan rokok, mari kita matikan bersama-sama. Setuju ibu-ibu? Loh, ibu siap matikan bapak-bapak yang rokok itu. Nanti kalau udah selesai ceramahnya, pengajiannya selesai, pulang, baru kita ngerokok bersama-sama. Mau 2 pak, mau 3 pak, mau 4 pak, mau nggak kerso ya. Insyaallah. Saya pengen arwah-arwah yang sudah datang itu balik lagi. Yuk kita Al-Fatihah ala ma nawa Mbah Yai Jamal wa masyayikhih wa usulih wa masyayikhina wa masyayikhikum wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي والسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, alhamdulillah malam hari ini kita berada di majelis yang kita niatkan untuk mengundang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya beribu-ribu mohon maaf tadi kalau soal rokok saya begitu tegas gitu ya. Karena saya nggak pengen Kanjeng Nabi yang kita niatkan rawuh nanti pulang atau nggak jadi datang. Sebab dalam sebuah riwayat diceritakan oleh Sahibul Maulid Simtuduror Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, di dalam buku beliau kalamnya yang dicatat muridnya disebutkan di situ, dulu ada satu orang di Hadramut sana yang biasa baca maulid sepekan sekali. Baca maulid.
Maulidnya sebelum ada Simtuduror yang dibaca Maulid Diba kalau saya enggak salah. Ya, Diba dibaca. Punya tetangganya tidak mau ikut baca Maulid. Tapi enggak seperti orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang ini tidak mau ikut baca Maulid, alasannya Maulid bid'ah. Enggak ada tuntunannya, sesat, pelakunya neraka dan seterusnya. Itu orang-orang yang begitu. Nanti saya jelaskan ya, insya Allah saya jelaskan. Tapi yang satu ini tidak mau ikut baca maulid bukan karena itu. Tidak mau ikut baca maulid karena dalam pandangannya daripada saya baca maulid lebih baik saya baca Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Jadi kan lebih baik baca Al-Quran. Ngapain baca maulid? Sempit pandangannya. Padahal kita ketahui bahwasanya orang kalau baca Al-Quran itu tadabbur. Kadang ada orang mengatakan, udah saya nggak mau maulid, kan saya baca Al-Quran lebih hebat. Saya katakan kepadanya, ya udah daripada kamu nonton televisi, lebih baik baca Al-Quran. Tolong matikan televisinya, nggak usah nonton TV, baca saja Al-Quran. Daripada kamu ngobrol sama anak kamu, lebih baik kamu baca Al-Quran. Jadi baca saja Al-Quran, jangan ngobrol sama anak. Daripada kamu ngobrol sama suami kamu, istri kamu, baca saja Al-Quran. Karena baca Al-Quran lebih hebat daripada ngobrol dengan keluarga. Daripada kamu itu pergi ke mall, pergi ke pasar, duduk di rumah, baca Al-Quran. Karena tidak ada amal yang lebih hebat dari baca Al-Quran. Kalau udah kita katakan begitu, dalil macam-macam. Oh ya tidak, ini kan ngobrol sama anak untuk menyenangkan hati anak, ngobrol sama istri untuk menyenangkan hati istri. Nah juga begitu baca maulid untuk menyenangkan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mengkaji lebih jauh isi Al-Quran. Karena sesungguhnya maulid yang diceritakan itu merupakan bagian dari penafsiran Al-Quran, bagian daripada tadabbur isi-isi Al-Quran. Sehingga sejatinya orang yang baca maulid entah Diba, Burda, Barzanji, Simtudurar dan lain sebagainya, dia sedang mengkaji kalam Allah dalam pandangan yang luas, bukan dalam pandangan yang sempit. Dan kalau kita lihat juga maulid itu pun diawali dengan pembacaan Al-Quran, dimulai dengan pembacaan suratul Fatihah dan dengan beberapa ayat yang dinukil dari Al-Quran tentang kebesaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah orang yang satu ini sempit pandangannya, dia mengatakan pokoknya saya mau baca Al-Quran, tidak mau ke rumah tetangga saya ikut maulidan. Berjalan ini sekian lama, sampai suatu malam dia selesai baca Al-Quran, tetangganya maulidan, dia tidur. Dalam tidurnya mimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mimpi ketemu Nabi itu hak. Jadi jangan meremehkan. Kalau ada kelompok muslim meremehkan mimpi ketemu Nabi, sama saja meremehkan perjumpaan dengan Nabi. Kalau meremehkan perjumpaan dengan Nabi, sama saja meremehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang meremehkan Nabi sejatinya kalau dalam ilmu tauhid, orang tersebut bisa dikategorikan murtad kalau dia dengan sengaja meremehkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Meremehkan ayat Al-Quran juga seperti itu. Makanya hati-hati, jangan meremehkan mimpi terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Nabi telah bersabda, man ra'ani fil malam faqad ra'ani haqqan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihat aku dalam tidurnya, sungguh dia telah benar-benar melihat aku. Jadi kalau judulnya orang itu mimpi ketemu Nabi, ya memang betul-betul ketemu Nabi. Walaupun kadang yang dilihat Nabi tidak dalam wujud Nabi, mungkin dalam wujud gurunya, mungkin dalam wujud seorang ulama. Itu tergantung dari kekuatan iman dan kebersihan hati orang yang bermimpi tersebut. Tapi dia betul-betul telah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan artinya betul-betul telah berjumpa Nabi. Sebab siapa melihatku dalam tidurnya, kata Nabi, dia telah benar-benar melihatku. Nabi tidak mengatakan itu cuman gambaran, oh itu cuman khayalan, oh itu cuman angan-angan. Tidak. Faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Sebab kata Rasul, setan tidak bisa menjelma menyerupai diriku. Para ulama mengatakan al ulama warathatul anbiya.
para ulama adalah pewaris para nabi, sehingga berdasarkan hadis nabi tersebut, mimpi melihat orang-orang yang soleh juga tidak bisa diserupai oleh syaitan. Sebagaimana setan tidak bisa menjelma dalam wujud Nabi Muhammad SAW, maka setan juga tidak bisa menjelma dalam wujud para aulia. Setan tidak bisa menjelma dalam wujud Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setan tidak bisa menjelma dalam wujud Sayyidi Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu taala anhuma. Setan juga tidak bisa menjelma dalam wujud Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tidak bisa. Kenapa? Karena beliau-beliau yang saya sebutkan radhiyallahu taala anhum merupakan orang-orang yang soleh, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa bermimpi bertemu wali, memang betul-betul dia bermimpi bertemu wali tersebut. Barang siapa bermimpi bertemu dengan Rasul Muhammad SAW, betul-betul dia telah bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh beruntung tetangga yang tidak mau maulid ini, kok dia mimpi Nabi. Kenapa? Sebetulnya hatinya bersih, orangnya baik, amalannya juga hebat, hanya saja pemahamannya kurang, sehingga dia menganggap baca maulid ini kurang manfaat. Dia menganggap baca Al-Quran itu yang jauh lebih manfaat. Nah, Nabi pengen membimbingnya, Rasul pengen membenarkannya menjadi lebih baik, menjadi lebih utama. Maka Rasul datang dalam mimpinya. Orang ini pun berkata, wahai Rasul. Saat itu beliau melihat Nabi Muhammad SAW datang disertai dengan Khulafaur Rasyidin, 4 sahabat besar dan beberapa sahabat yang lainnya. Saat itulah beliau bertanya, ya Rasulullah, kemuliaan apa buat saya ini? Kok sampai engkau berkenan mampir ke rumah saya, datang ke sini bersama sahabat yang besar? Rasul menjawab SAW bil makna, saya mampir ke sini sebetulnya bukan karena pengen mampir ke sini. Saya sebetulnya bukan karena pengen mampir ke sini. Saya mau datang ke rumah tetanggamu, mau datang ke majelis maulidnya. Setiap kali tetanggamu baca maulid dan setiap kali maulid itu dibacakan, saya selalu hadir bersama sahabat-sahabat saya. Cuman tadi sampai di depan rumah ada yang rokok, maka saya kembali. Maka saya sampai di sini. Besok paginya datang ke rumah tetangganya. Ada maulid lagi kapan? Tolong saya dikasih tahu. Ya tetangganya bingung. Loh, orang ini biasanya paling gak suka, menganggap remeh maulid. Kok sekarang jadi semangat datang maulid? Akhirnya ditanya, loh kenapa kamu seperti itu? Tadi malam Rasulullah saya mampir ke rumah, saya ngasih tahu kalau setiap maulid di rumahmu Rasulullah hadir. Cuman tadi malam gak hadir gara-gara ada yang rokok. Jadi nanti kalau maulid lagi saya mau datang dan kasih tahu orang-orang, jangan ada yang rokok. Karena itu kalau di majelis peringatan maulid atau majelis ta'lim atau majelis ilm ada yang rokok, yuk kita matikan bersama-sama. Kenapa? Seseorang yang menyebabkan Nabi itu pergi. Kalau Nabi pergi berarti pengikut Nabi juga pergi. Kalau pengikut Nabi juga pergi, pecinta Nabi juga pergi. Para anbiya yang ikut arwah Nabi, arwah orang soleh juga akan ikut pergi. Begitu pula malaikat yang hadir di majelis ilm, karena tidaklah majelis itu dikatakan majelis ilm illa bil adab, kecuali dengan adab sopan santun. Kalau adabnya nggak ada, pergi. Sampai ketika saya nyantri di pesantren dulu, di situ ketika kami bersama-sama belajar, tiba-tiba ada suara benda jatuh gitu ya, keras, semua noleh. Guru saya itu marah, jangan noleh, meskipun helikopter itu jatuh 2 meter di sebelahmu, tetap kamu lihatnya ke saya, jangan noleh sama sekali. Karena gerakan-gerakan seperti itu akan menyebabkan malaikat sakinah, malaikat yang tanazzalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah. Sakinah itu dikatakan adalah malaikat yang membawa rahmat. Malaikat itu akan segera pergi meninggalkan lokasi di mana orangnya tidak bisa tenang, orangnya bergerak-gerak apalagi berbicara. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan ketika Usaid bin Hudzair radhiyallahu taala anhu membaca Al-Quran, kemudian dia hentikan bacaannya. Di situ dia dengar ada kudanya meringkik-ringkik, keras begitu, hampir menginjak anaknya yang masih bayi, namanya Yahya radhiyallahu taala anhu. Kemudian sang ayah ini berhenti karena takut nanti anaknya terinjak. Kemudian dia lihat kenapa kok ada gaduh-gaduh. Keluar, di atas itu ada cahaya yang naik ke atas. Ketika dia bacakan Al-Quran lagi, cahaya itu turun. Ketika kuda itu meringkik-ringkik, dia diam, dilihat lagi cahaya itu naik ke atas. Besoknya subuh lapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
duhai Rasulullah, semalam begini. Nabi menjawab seakan-akan Nabi Muhammad SAW ada di rumahnya Usaid bin Hudhair radhiyallahu taala anhu, sedang mendengarkan Usaid bin Hudhair radhiyallahu taala anhu membaca Al-Quran. Rasul berkata, Iqra ya ibn Hudhair, Iqra ya ibn Hudhair, Iqra ya ibn Hudhair. Wahai Usaid bin Hudhair, baca terus Al-Qur'annya, baca terus Al-Qur'annya, baca terus Al-Qur'annya. Tilka sakinah, yang kamu lihat itu adalah malaikat sakinah yang turun mendengarkan keindahan dan kekhusyuanmu membaca Al-Qur'an. Andai kata engkau meneruskannya, maka esok pagi orang-orang akan melihat malaikat itu dengan bola mata mereka masing-masing, bisa melihat malaikat tersebut. Nah, ini kekhusyuan, keheningan, kekhuduan itu membuat malaikat datang dan betah. Sebaliknya, mafhumul hadis, kalau ada kegaduhan akan membuat malaikat pergi. Sehingga dalam majelisnya orang-orang yang soleh, ketika orang soleh itu ada kegaduhan, pasti dia akan menghentikan perbincangannya. Kemudian ngobrolnya jadi biasa saja, pasti beralih. Nah, majelisnya orang-orang soleh terdahulu yang dijaga adalah adab. Karena dengan adab tersebutlah rahmat Allah akan turun. Dengan adab tersebutlah malaikat Allah akan turun. Dengan adab tersebutlah maka seluruh ruh yang ada di sekitar akan berdatangan. Sehingga hati orang-orang yang hadir akan diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ilmu dari sisi Allah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fi ayyami dahrikum lanafahat ala fata'arradu laha, atau kama qala sallallahu. Sesungguhnya dalam setiap hitungan detik itu ada nafahat, tarikan nafas, hembusan nafas, itu ada nafahat. Apa itu nafahat? Nafahat adalah karunia-karunia ilahiyah yang sifatnya batiniyah, ilmu dan lain sebagainya. Turun nafas setiap detik. Ala fata'arradu laha. Kata Nabi Muhammad SAW, hendaknya kamu setiap saat berusaha untuk menjaring, menghadang, mendapatkan nafahat tersebut. Dan salah satu cara menghadang nafahat adalah di majelis-majelis yang seperti ini, di majelis dzikir, di majelis ilmu. Di majelis kita itu membaca Al-Quran, baca maulid, baca solawat. Di majelis kita ziarah ke makam para aulia wassalihin. Di situ ada nafahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya mohon maaf tentang rokok tadi. Ya, ini saya belum ceramah loh ya. Baru minta maaf. Ceramahnya apa juga nggak ngerti. Soalnya kata guru saya, silahkan ngomong. Nanti yang diomongkan apa ya mbuh, kalau nggak bisa ngomong menengok wae, sudah. Ya kalau nggak bisa ngomong ya diem, duduk, sudah selesai, gitu saja. Nanti kan ada yang ngomong yang lain saya, kan seperti itu. Jangan paksakan diri kita untuk ngomong jujur nih, saya mau ngomong apa juga nggak ngerti, blank. Mau ngomong apa ya wallahu a'lam. Fata'arradu laha, ya saya nunggu saja. Kira-kira saya disuruh ngomong apa sama Allah Ta'ala. Pengennya seperti itu. Ini majelis maulid, kita semua ngerti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Saya mau nanya sama bapak, sama ibu, sama hadirin semua. Boleh nanya? Kalau jenengan ditiadakan, ridho atau tidak? Saya nggak ngomong dimatikan ya. Karena kalau mati itu pindah ke alam arwah, betul? Ya kan? Pindah ke alam barzah. Kan masih ada. Masih ada di alam barzah. Saya katakan kalau jenengan tiba-tiba ditiadakan sama Allah. Novel enggak ada. Udah hilang, yang enggak ada, betul-betul ditiadakan sama Allah. Ridho atau berontak? Jangan asal ngomong. Ayo diteliti hatinya, ridho atau berontak? Ya Allah, saya masih pengen ketemu ibu saya. Loh, saya pengen menikmati akhirat. Loh, jangan saya dihilangkan. Ya, terus gimana kalau saya hilang terus apa? Saya terus gimana? Gitu kan? Ini yang muncul di hati kan berontak seperti itu nafas kita. Yalah itu tuh nafas. Hawa kita lah itu hawa. Al-hawa yaitu yang tidak mau dimatikan, tidak mau dihilangkan, tidak mau dimusnahkan. Maunya eksis, maunya selalu ada. Makanya tiap pagi kita diajari sama Rasulullah SAW untuk 3 kali membaca raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Disuruh diajari ridha.
Allah sebagai zat yang maha memelihara. Mau dihilangkan sama Allah ya ridho, mau dimusnahkan sama Allah ya ridho. Lawang jenengan itu bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Begitu pula saya, kita ini adalah tidak ada asalnya. Nah kalau mau ditiadakan sama Allah ya terserah Allah toh ya. Yang punya Allah, yang mau punya ya Allah, yang pengen ya Allah. Nah kok jenengan berontak ngelawan Allah, terus bisa apa? Enggak bisa apa? Makanya Allah katakan qul huwallahu ahad. Katakan yang ada itu cuman Allah yang Maha Esa. Selain Allah itu hakikatnya tidak ada, dan memang betul-betul nggak ada. Lawang adanya jenengan, adanya saya karena Allah yang mengadakan. Kalau Allah mau menghabiskan sekarang juga habis, tiada lagi. Allah kasih misal kambing, selesai dipotong habis tuh kambing, nggak ada kehidupan kambing lagi, nggak ada juga alam barzah untuk kambing, nggak ada, selesai, hilang. Nah kenapa Allah jadikan manusia istimewa, jadikan jin istimewa? Kenapa diistimewakan seperti itu? Karena Allah pengen ngasih tahu betapa cintanya Allah kepada manusia. Dulu manusia ini tidak ada, jin tidak ada, makhluk Allah tidak ada. Maka pertama kali yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul ketika ditanya oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, qala, saat itu Rasul ditanya, wahai Rasul, siapakah yang pertama kali, apakah yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ya Jabiru, innallaha khalaqa qabla al-asya'i nuran nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Duhai Jabir, ketahuilah sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, yang pertama kali diciptakan Allah adalah nur, cahaya Nabi Muhammad SAW min nurih, dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nur min nurih, cahaya dari cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. Cahaya ini berdiam ribuan tahun, kemudian dari cahaya ini Allah berkehendak menciptakan makhluk. Karena itu Allah katakan bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alam ini tercipta dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Semua perbuatan kita akan jadi mulia kalau kita awali dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Karena itulah, karena Allah berkehendak dengan cintanya, dengan sayangnya, Allah ciptakan makhluk yang paling dicintai Allah, makhluk yang paling dimuliakan Allah, makhluk yang paling diagungkan oleh Allah. Bagaimana dikatakan diagungkan oleh Allah? Karena ketika Allah ingin mengasih tahu hamba-hambanya tentang sosok makhluk yang mulia ini, Allah pun memberi nama, bukan sembarang nama. Allah menamakan Muhammad. Allah menamakan yang banyak sekali memperoleh pujian, yaitu Muhammad, yang banyak-banyak dipuji. Dipuji oleh Allah, dipuji oleh malaikat, dipuji oleh manusia, dipuji oleh jin, dipuji oleh seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan nama ini oleh Allah udah dipasang di arsy, di kaki-kaki arsy, di tiang-tiang arsy, di surga Allah, di tiang-tiang surga, di bangunan surga. Yang terpampang hanya ada nama Allah dan nama Muhammad. Karena itu ditulis di sana, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Yang ada cuma itu, nggak ada yang lain. Untuk menunjukkan bahwasanya makhluk yang satu ini makhluk yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari beliau diciptakan seluruh makhluk Allah, di antaranya ruh kita semua diciptakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah mewahyukan di dalam Al-Quran, dalam sebuah tafsir seorang sufi mengatakan, wa'lamu anna fikum Rasulullah, ketahuilah sesungguhnya fikum Rasulullah. Tafsir Zahir mengatakan wa'lamu anna fikum, ketahuilah sesungguhnya fikum diartikan bainakum ma'akum, di tengah-tengah kalian, bersama kalian ada Nabi Muhammad SAW. Itu tafsir Zahir, tafsir yang biasa. Tapi lil Quran ma'ani batinah, Quran itu punya makna-makna batin. Dan sufi, orang yang soleh, melihat makna zahir Al-Quran tidak sama dengan orang-orang ahli fikih, fuqaha, dan ahli tafsir zahir. Walaupun sama-sama zahir, zahirnya sufi itu berbeda dengan zahirnya faqih. Zahirnya sufi berbeda dengan zahirnya mufassir. Karena sufi ra'a binurillah alladhi waqa'auda Allah fi qalbih, melihat dengan cahaya Allah yang Allah titipkan di dalam hatinya.
sehingga dia melihat ayat itu jauh, terus semakin jauh dan semakin jauh, karena Rasul menyatakan innalil Qur'an bawatin atau kama qala sallallahu, sesungguhnya Al-Quran itu punya makna-makna batin, semakin direnungkan semakin muncul maknanya, semakin direnungkan semakin muncul maknanya. Ketika menjelaskan wa'lamu anna fikum, maka dikatakan oleh seorang sufi fi dzarfiyah, fikum, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam diri kalian ada Rasulullah. Kenapa? Nah, kalian diciptakan oleh Allah dari Rasulullah SAW. Karena itu irtibat qawi, ada hubungan yang sangat kuat antara Rasul SAW dengan umatnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak bisa dipusahkan dari umatnya, selalu ingat kepada umatnya. Beliau menyatakan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum, hidupku bagus untuk kalian, wafatku juga bagus untuk kalian. Ketahuilah jika aku nanti wafat, maka seluruh amal kalian akan disodorkan oleh Allah kepadaku, ditunjukkan kepadaku. Fa in khair, kalau amal itu baik, maka hamidullah, aku akan memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Kalau amal itu buruk, maka aku akan mintakan ampun untuk kalian semua kepada Allah. Fastaghfirullah, aku akan istighfar untuk kalian kepada Allah. Di alam barzah Rasul tidak pernah berhenti memintakan ampun untuk umatnya. Kenapa demikian? Irtibatun qawi, karena Rasulullah abul arwah, karena beliau adalah bapaknya semua ruh. Fa Adamu abul ajsad, kalau Nabi Adam bapaknya jasad-jasad kita, Nabi Muhammad SAW adalah bapaknya ruh-ruh kita. Karena itu melihat anak cucunya berada dalam hal yang tidak baik, Rasul pun sedih memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat anak cucunya ruh-ruh ini berada dalam kebaikan, Rasul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai hubungan ruhaniyah kita dengan Nabi Muhammad SAW semakin jauh. Hendaknya hubungan ini diperdekat, sehingga tidak ada jarak lagi antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguhnya ruh itu merupakan alam yang sangat luas, alam yang sangat besar, alam yang sangat dahsyat, sehingga dikatakan kalau nanti manusia itu dikumpulkan di alam ruh, dikumpulkan di sana, maka datarannya itu serba putih, cahaya yang bening sekali, yang luasnya luar biasa. Seluruh ruh ditampung di sana, alam itu masih jauh luasnya. Padahal satu ruh kalau dikeluarkan dari jasad ini, diletakkan di alam syahadah, alam yang bisa kita lihat, maka alam syahadah ini semua tidak bisa menampung besarnya satu ruh manusia biasa. Itu alam ruh itu gedenya seberapa? Mohon maaf, ngomongnya kecepatan enggak? Ya, saya nggak ngerti, pokoknya asal ngomong, kesurupan saya kali ya. Karena ngomong apa juga nggak ngerti, pokoknya asal ngomong. Ya, yang ngomongnya keluarnya begitu. Tapi paham enggak? Oh, enggak apa-apa, berarti cepet asal paham. Ya kan? Cepet tapi paham. Diperlambat dikit. Diperlambat dikit atau diperlambat banyak? Bapak-bapak, ibu-ibu. Begitu? Oh, terlalu lambat. Terus yang bagaimana? Terus pokoknya asal keluar ya, doanya semoga saya paham, jenengan juga paham gitu ya. Amin dan barokah insyaallah. Sampai di mana tadi? Ruh yang bagaimana? Loh, saya tadi ngomong apa juga lupa loh ini. Ruh yang bagaimana? Ruh besar. Terus ada apa lagi? Ruh itu punya hubungan yang besar, yang kuat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Kanjeng Nabi merupakan bapaknya semua ruh. Bapaknya semua ruh. Makanya ketika Rasul diisrakan, itu kan Rasul dipertemukan dengan semua ruh. Dipertemukan ruhnya para anbiya wal mursalin. Makanya Rasul duduk di sana, berdiri menjadi imam. Karena beliau memang pimpinannya, beliau bapaknya, ya pantas yang jadi imam ya bapak ya pimpinan. Karena itulah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita bagaimana hubungan beliau kepada umatnya, beliau menyatakan la taj'alu qabri 'ida, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Tahu hari raya? Ramenya cuma setahun sekali. Ramenya cuma setahun sekali. Orang-orang yang pemikirannya rodok keblinger, ngertikannya lain.
La taj'alu qabri ida. Tuh Rasul udah ngomong, jangan jadikan makamku seperti hari raya. Berarti nggak boleh membuat hal yang rame-rame di makamnya Rasul. Berarti makamnya Rasul harus dibuat sepi. Berarti nggak boleh ziarah kepada Nabi. Lagi keblinger kan ini. Ini orang yang salah. Ini orang yang salah. Padahal Rasul mengartikan menurut para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang seperti saya ungkapkan di awal. Jangan jadikan makamku seperti hari raya, artinya didatanginya cuman setahun sekali. Kalau bisa tiap Jumat berangkat ziarah kepada Nabi. Kalau bisa. Pengennya bisa atau tidak? Pengennya bisa. Tapi kenyataannya belum bisa. Kenyataannya belum bisa. Siapa tahu suatu saat nanti bisa. Jangan nutup kekuasaan Allah. Seringkali kita nutup kekuasaan Allah dengan mengatakan tidak mungkin bisa. Karena kita menutup kekuasaan Allah, sandarkan semua dengan kekuasaan Allah. Semoga suatu saat bisa. Besok jadi bisa besok atau lusa bisa. Siapa tahu besok jenengan dipanggil sama pemerintah Saudi suruh tinggal di Madinah untuk ngosek WC-nya Madinah. Bisa kan begitu? Oh bisa. Lah kalau misalnya jadi tenaga pembersih toiletnya Madinah, Masjid Nabawi, tiap hari bisa ziarah enggak? Bisa, enggak usah nunggu hari Jumat, tiap hari bisa ziarah. Dan itu tergantung daripada kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau pada kenyataannya belum bisa bagaimana? Rasul ngasih solusi. Kalau kenyataannya belum bisa, maka bersolawat dan salamlah kalian dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya dimanapun kalian berada, solawat dan salam kalian itu sampai kepadaku. Rasul menyatakan Allah mempersiapkan satu malaikat yang telah ditugaskan khusus di pemakaman Nabi Muhammad SAW. Dikatakan pemakaman Nabi karena di situ diletakkan tubuh yang mulia untuk beristirahat tubuh tersebut sampai nanti dibangkitkan. Dan perlu adab kepada Nabi. Makanya Imam Malik rahimahullah mengatakan, siapa yang berkata aku akan menziarahi makam Nabi, Imam Malik menyatakan orang tersebut harus dihukum cambuk. Siapa yang berkata aku akan ziarah makam Nabi, kata Imam Malik, akan aku hukum cambuk dia. Kalimat Imam Malik ini dipakai oleh orang-orang yang gak mudeng bahasa Arab. Dan orang-orang yang gak mudeng Imam Malik dipakai untuk sebagai dalil. Tuh Imam Malik melarang orang ziarah Nabi. Jangan salah, Imam Malik tidak pernah melarang orang ziarah Nabi. Tapi Imam Malik rahimahullah marah kepada orang-orang yang lisannya mengucapkan kurang ajar dengan mengatakan aku akan menziarahi makam Nabi. Kalau berkata begitu berarti dia cuma mau menziarahi tanah gunduk begitu, mau menziarahi nisan. Imam Malik tidak mau seperti itu karena dalam pindangan Imam Malik Nabi itu hayyun fi qabrih, hidup di dalam makamnya. Rasul itu tidak pernah mati seperti manusia biasa. Memang Rasul meninggal dalam arti ruhnya berpisah dari jasad, tetapi jasad Rasul tidak pernah mati. Karena itulah jasad Nabi utuh dan hidup, darah tetap mengalir di dalamnya. Sebagaimana dibuktikan dalam sebuah riwayat ketika makam Sayyidina Hamzah radhiyallahu ta'ala digali untuk dipindahkan dari medan Uhud. Saat itu alat galiannya yang digunakan untuk menggali makam, setelah 40 tahun makam itu dimakamkan, jasad itu dimakamkan. Setelah 40 tahun salah satu alat galian kena tubuhnya Sayyidina Hamzah tanpa sengaja dari tubuh yang telah dikubur 40 tahun itu. Ketika kena alat untuk menggali, mengucurkan darah segar berwarna merah. Saya mau nanya, ada enggak mayit darahnya masih mengalir? Tidak ada kan? Nah itulah kebenaran, syuhada itu hidup. Tapi enggak jalan-jalan jasadnya. Kalau jasadnya jalan-jalan kan medeni, itu cuma di film orang yang ngawur-ngawur begitu. Enggak, jasadnya tetap terbaring mulia. Tapi Allah jaga kemuliaan jasad tersebut. Darah tetap mengalir. Tubuh Nabi Muhammad SAW harum luar biasa. Kenapa? Karena memang hidup tubuhnya. Meninggal jasadnya, tapi hidup. Dalam arti dijaga kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun yang berubah dari tubuh Rasul. Makanya ketika Nabi SAW
dikabarkan meninggal dunia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang hari itu lagi berada di luar kota Madinah, segera kembali ke kota Madinah, mendatangi Nabi Muhammad SAW, kemudian menghampiri tubuh Rasul SAW yang mulia, kemudian mengecup kening beliau SAW sambil mengatakan, tibta hayya wa mayyita, wahai Rasul, engkau harum ketika hidup dan engkau tetap harum meskipun telah meninggal dunia. Nah, Imam Malik yang sangat cinta kepada Nabi SAW, Imam Malik itu karena cintanya pada Nabi, beliau tidak pernah menyampaikan hadis Nabi kecuali setelah mandi. Mandi pakai baju yang megah, duduk di atas kursi yang tinggi, kemudian pasang wewangian, baru menyampaikan hadis Nabi. Makanya tadi saya larang jenengan pasang wewangian yang dilarang sama Nabi di pengajian. Rokok tadi itu loh. Itu kan bukan wewangian, tapi aromanya merusak majelis. Kalau Imam Malik enggak, diharumkan dirinya dengan aroma gahru. Seperti kita masuk pengajian, jadi kan ada aroma wewangian kan? Dari gang sana, dari sana masuk ke dalam sini ada aroma wangian yang dibakar, yang nikmat seperti itu. Memang itu sunnah. Kenapa? Karena Rasul itu harum. Aroma Rasul harum. Malaikat suka dengan yang harum. Sampai Rasul tidak mau makan bawang atau berambang ketika ke masjid atau enggak di masjid. Rasul enggak mau. Kenapa? Aku bercakap-cakap dengan malaikat. Bau-bau seperti ini tidak disukai oleh malaikat. Nah, kalau bau bawang berambang enggak disukai malaikat, apalagi bau rokok, kan lebih tidak disukai oleh para malaikat. Apalagi orang yang dirinya ngerokok terus, kira-kira malaikat rahmat dekat atau jauh? Keberucut. Sekaligus dakwah boleh ya? Saya itu sedih kalau lihat ada muslim ngerokok. Sedih banget. Saya nggak ngomong halal atau haram atau makruh. Itu urusannya ulama. Cuman yang saya tahu, yang jelas orang-orang soleh mengatakan aroma rokok tidak disukai malaikat dan ruhnya orang-orang yang soleh. Jangan ngomong, lah itu wali itu yang ngerokok. Loh, ketemu wali jembok tiru rokok, kurang ajar. Nah itu wali itu ngerokok. Kalau wali jangan ditiru ngerokoknya, itu urusan walinya. Paham? Coba kalau wali ditiru, ya walinya ngerokok, tahajudnya 1 hari 200 rakaat, kamu tiru tidak? Dzikir la ilaha illallahnya 1 hari 10.000 kali, kamu tiru tidak? Giliran ngerokok ngomong, loh saya niru kiai itu kan ngerokok, saya niru dia. Ya tiru, hafal Quran apa ora? Paham enggak? Jadi jangan ngomong lihat ngerokoknya, tapi lihat amaliyah solehnya. Tapi kalau untuk orang umum seperti kita ini, kita katakan aroma yang tidak harum itu tidak disukai oleh para malaikat, tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, tidak disukai oleh ruhnya orang-orang yang soleh. Mereka suka yang harum. Karena itu tubuh Nabi harum, karena itu ucapan Nabi harum, karena itu mulut Nabi harum. Karena itulah Imam Malik ketika menyampaikan hadis Nabi, beliau harumkan dirinya. Kenapa? Karena saya sedang mewakili Nabi Muhammad SAW di dalam menyampaikan ucapannya. Yang saya sampaikan ini bukan ucapan saya, tapi ucapan Nabi Muhammad SAW. Sampai beliau mandi pakai wangian menyampaikan hadis, mungkin cuma 1, mungkin cuma 2, nggak banyak. Seperti itu. Nah, Imam Malik marah kalau ada orang yang ziarah Nabi bilangnya, saya mau ziarah makam Nabi. Jangan ngomong begitu, bilanglah aku akan mendatangi Nabi, karena memang di situ ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba adabnya. Rasul mengatakan yang tidak bisa ziarah kepadaku, maka hendaknya dia bersolawat dan salam kepadaku, karena Allah punya malaikat khusus. Yang malaikat itu punya daftar seluruh makhluk yang belum lahir dan sudah lahir. Sampai hari kiamat ada daftar namanya di situ. Kalau ada satu umatku yang mengucapkan sholawat dan salam kepadaku, maka malaikat itu mengatakan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan sholawat dan salam untukmu. Maka Rasul menjawab, aku juga ucapkan salam untuknya. Sebentar nih, yuk kita bahas. Ini episode menarik ini. Bu, dapat salam dari kiai yang sepuh, yang dikenal kesolehannya. Senang atau enggak senang, Bu? Pengen atau enggak pengen? Bapak dapat salam dari Kanjeng Sunan Gunung Jati misalnya. Senang atau enggak senang? Dapat salam dari Kanjeng Sunan Ampel. Senang atau enggak senang? Senang kan? Senang. Nah, kalau dapat salamnya dari Nabi, senang atau enggak senang?
Senang atau enggak senang? Dan Nabi mengobral salamnya, murah salamnya. Saking cinta kepada umat, dan salam ini doa selamat. Nabi akan mengatakan, aku doakan kamu selamat. Wa alaihis salam. Dan keselamatan juga untuknya. Coba bayangkan nih. Dari Raudhah Nabawiyah, dari rumah beliau yang ada di Madinah, Nabi Muhammad SAW dari barzakhnya yang ada di sana, mendoakan siapapun yang mau mengucapkan salam kepada beliau, ucapan selamat juga untuknya. Ini suatu yang besar atau yang kecil? Besar kan? Besarnya itu besar sekali atau besar biasa? Besarnya luar biasa, karena ketika Nabi mengucapkan salam untuknya, maka di situ terkandung keselamatan dari Allah untuknya, maka di situ terkandung ucapan Allah kepada Nabi Muhammad SAW ketika Rasul mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Ketika Rasul mengucapkan salam dengan bentuk tahiyat penghormatan kepada Allah ketika Mi'raj seperti itu, Allah menjawab, wa alaikassalam ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawaban salam dari Allah untuk Nabi itu akan kita peroleh di saat ini untuk kita, karena Rasul telah mengatakan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam juga untukku, untuk kami dalam arti Rasulullah, keluarganya, orang-orang yang dicintainya yang ada dalam sulbi beliau, wa ala ibadillahis salihin, dan untuk seluruh hamba-hamba Allah yang soleh. Siapa hamba-hamba Allah yang soleh? Di antaranya orang yang dapat salam Nabi Muhammad SAW, karena orang itu telah sudi, telah mau, telah senang, telah bersemangat untuk mengucapkan salam kepada Nabi dimanapun dia berada. Karena itulah dengan pandainya, dengan cerdasnya, para ulama ahlus sunnah wal jamaah mengumpulkan umat untuk membaca mawalid. Dibaca di situ ada satu fase di mana semua diajak berdiri, kemudian semua diajak mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Coba lihat, semua diajak mengucapkan salam dan solawat. Inilah kehebatan ulama ahlus sunnah wal jamaah. Umat ini diajak bareng-bareng soan ziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para ulama mengatakan, siapa yang mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi, sejatinya dia sedang menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah Rasul bersabda, jika kalian bersolawat kepadaku, hendaklah bersolawat yang baik, karena solawat kalian disodorkan kepadaku. Bisa dipahami? Nah, ini sekarang kita lagi bahas nih bab salam ini, kehebatan salam. Coba kalau kita renungkan, didoakan selamat sama Nabi. Kira-kira selamat atau enggak selamat? Selamat. Jadi kalau kita pengen selamat, kan kita harus sering-sering dapat doa selamat dari Nabi. Betul? Nah, kalau kita pengen selamat, kita harus banyak mengucapkan salam kepada Nabi. Kalau kita pengen selamat, ya kita harus banyak mengucapkan sholawat kepada Nabi. Karena itulah Nabi mengajari umatnya untuk dalam segala keadaan sholawat kepada Nabi. Kalau enggak percaya, buka hadis yang sahih. Rasul mengatakan, jika kalian duduk di suatu tempat, hendaknya ketika kalian akan duduk itu, berzikirlah kepada Allah, sebutlah Allah, dan bersolawatlah kepadaku. Duduk di kursi, duduk di lantai, duduk di mobil, duduk dimanapun, disuruh mengucapkan zikir, bismillah, dan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Lah, kegiatan kita tuh tidak pernah lepas dari duduk. Betul. Tapi coba diingat-ingat, dari pagi sampai sekarang kita duduk yang baca sholawat kapan? Cuman di begini nih, majelis maulid. Tapi kalau enggak di majelis maulid, duduknya baca sholawat enggak? Banyak enggaknya. Kenapa? Karena kita meremehkan ini, mengabaikan. Pentingnya apa nih baca sholawat? Syekh Jazuli
rahimahullah, pengarang kitab Dalailul Khairat. Kenapa beliau mengarang Dalailul Khairat? Dalam riwayat disebutkan Syekh Jazuli itu seorang yang alim, faqih, mufassir, hebat orangnya. Suatu hari beliau melakukan perjalanan. Di tengah jalan mau sholat, air bekal habis. Air bekal habis. Adanya sumur di tengah padang pasir. Di sumur itu airnya ada, timbanya yang enggak ada. Repot atau enggak repot? Repot. Syekh Jazuli keliling cari, karena dalam fikih itu orang kalau tidak ada air baru boleh tayamum kalau memang dia sudah usaha tidak mendapatkan air, atau menurut keyakinannya memang betul-betul tidak ada air dalam jarak terdekat sekian kilo nggak ada air. Lain dengan satu golongan rodok ruwet itu. Pernah itu ada masjid di dekat rumah saya. Kebetulannya ini masjid golongan ruwet. Saya ngomong apa adanya golongan ruwet, cuman kan nggak boleh nyebutkan nama golongan yang nggak etis gitu kan? Golongan ruwet. Tetangga saya abang becak sholat di situ wudhu, keran dibuka air nggak ada. Lah anggota golongan ruwet ini tadi buka keran nggak ada, tayamum dia. Air dibuka nggak keluar, dia tayamum. Ditegur sama abang becak. Loh Pak, kok tayamum kenapa? Ini abang becak loh ya. Kok tayamum kenapa? Lah nggak ada air. Loh ini kan di tetangga masjid di belakang ini kan banyak orang punya air. Cuman airnya masjid aja lagi nggak keluar. Kan tonggonya ini kan banyak air. Loh yang penting kan Allah kan udah bilang, fa ilam tajidu, kalau kamu nggak menemukan air tayamum lah. Lah ini kan airnya nggak ketemu yo tayamum. Lah ini golongan ruwet ini. Man fassara Quran bi ra'yi falyatabawwa baqadahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan kepalanya sendiri, pikiran sendiri, silahkan ambil kursinya nomor berapa di neraka. Begitu kan yang ngomong Kanjeng Nabi, bukan saya SAW. Nah ini Syekh Jazuli nyari air, nyari bener. Ketemu anak kecil perempuan, gadis, masih kecil. Ditanya, Bapak kok kelihatan lagi cari-cari sesuatu, cari apa Pak? Cari timba, itu loh ada sumur di sana tapi nggak ada timbanya. Saya mau wudhu, mau sholat. Oh Bapak mau wudhu, ambil air nggak ada timbanya di sumur itu. Iya, yaudah Pak, biar saya bantu. Anak kecil nih jalan. Terus di mulut sumur nih dia meludah. Lah Syekh Jazuli kan mikir, kok sumurnya tambah diludah ini gimana? Apa nih maksudnya? Airnya naik. Kena ludah anak kecil tadi, airnya naik sampai meluap. Terus anak kecil tadi ngomong, Bapak silahkan wudhu, ambil buat bekal silahkan Pak. Syekh Jazuli cepet-cepet wudhu, kemudian ambil bekal. Anak kecil dipegang, nak jangan pergi dulu. Nak jangan pergi dulu. Kenapa? Kamu nih siapa? Kok bisa begini, amalanmu apa? Anak kecil menjawab, Bapak kan yang penting air sudah dapat, gak usah banyak tanya. Air sudah dapat, gak usah banyak tanya. Iya, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Itu tanda kebagusan muslim, iman seorang itu meninggalkan hal-hal yang bukan jadi urusannya. Kan urusan Bapak pokoknya air dapat udah, gak usah nanya saya siapa. Bisa bagaimana, gak usah nanya. Bapak nih kok nanya-nanya, emangnya siapa nanya-nanya? Saya Syekh Jazuli. Oh Bapak ini Syekh Jazuli yang faqih, yang alim, yang terkenal ulama itu Bapak, iya. Mosok gini aja nggak bisa atau Pak? Oh sok gini aja nggak bisa Pak? Ya memang saya nggak bisa. Ya udah, karena ini Bapak yang nanya, Bapak ini orang soleh, berjasa untuk umat, dakwah kemana-mana. Saya akan jelaskan rahasia saya. Saya itu nggak punya amalan apa-apa Pak. Cuman saya itu tidak pernah melangkahkan kaki kecuali sambil bersolawat. Tidak duduk kecuali sambil bersolawat. Hidup saya itu solawatan terus. Nah tadi kan saya cuma komat kamit baca solawat. Terus saya udah, ya Allah tolong airnya dinaikkan. Yo airnya naik. Syekh Jazuli akhirnya bersumpah, saya pulang sampai rumah akan mengarang kumpulan solawat. Dikaranglah Dalailul Khairat. Itu jasa anak kecil di tengah padang Sahara. Sehingga jenengan bisa baca Dalailul Khairat. Yang seperti itu. Mungkin ada orang akhir zaman dengar cerita begini, model golongan ruwet akan bantah. Masa? Itu khurafat itu cerita itu. Itu cerita terlalu berlebih-lebihan. Ini orang gila kali ya. Masa orang mengutamakan sholawat dibilang berlebihan, dibilang ini orang gila nih kalau bilang mengutamakan sholawat itu over berlebihan, khurafat itu orang gila, pasti gila.
Lah kenapa? Berarti dia mengatakan Allah berlebihan sampai Allah mengatakan ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Coba ngomong Allah berlebihan ya. Allah tuh berlebihan. Allah kok sampai ngomong aku Allah sholawat, malaikatku sholawat. Hei yang beriman kalian sholawat ya. Siapa Allah, siapa Nabi? Kalau Allah begitu toh. Coba ngomong begitu, kafir kamu. Ya, tidak ada kata berlebih-lebihan untuk sholawat, justru kurang. Kenapa? Lah karena Allah udah sholawat, malaikat udah sholawat. Dan sholawat kita ini buat apa? Emangnya Nabi butuh sholawat kita? Belas. Sama sekali Kanjeng Nabi tidak butuh sholawat Anda, tidak butuh sholawat kita, tidak butuh sholawat siapapun. Kenapa? Allah sudah sholawat. Innallaha, sungguh Allah sudah sholawat. Terus apa artinya sholawat kita? Enggak kanggu. Nah kenapa Allah nyuruh hamba-hambanya yang beriman untuk bersolawat? Karena Allah sayang kepada hamba-hambanya yang beriman, agar hamba-hambanya ini cepat naik derajatnya, nunggang solawat. Begitu dia mau solawat, langsung dikucur rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu dia mau solawat, langsung dikucur rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Rasul menyatakan siapa yang solawat kepadaku 1 kali, Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ini masih nggak percaya orang ini. Ngada-ngada, masa air diludahin? Ya kan? Tahayul katanya, tapi tahayul ya, kata orang ya, tahayul. Ini cerita-cerita sufi nggak beres. Ini orang bodoh nih orang. Bodohnya luar biasa. Berarti nggak pernah belajar hadis. Kan dalam hadis diceritakan ada 3 orang masuk dalam gua, di gua itu kemudian batu jatuh nutup mulut gua, pintu gua tertutup. Masing-masing kemudian kan berusaha untuk membuka. 3-3 dorong nggak bisa gerak. Batunya luar biasa, nggak bisa gerak. Akhirnya masing-masing tawasul. Ini bukan umatnya Nabi loh nih, umat terdahulu. Masing-masing tawasul dengan amal solehnya. Ada yang dengan dia menjaga diri dari zina, ada yang dengan baktinya kepada orang tua, ada yang dengan amanatnya atas gaji karyawannya. Akhirnya singkat cerita kan terbuka berkat tawasul dengan amal soleh. Nah kira-kira solawat itu amal soleh atau bukan? Amal soleh atau amal yang soleh? Amal yang soleh luar biasa itu solawat. Ini amal yang luar biasa. Sampai-sampai sahabat tuh bingung ketika disuruh solawat. Datang kepada Nabi perintah ini. Ya ayyuhalladzina amanu, amr lil wujub. Perintah wajib itu. Hei orang-orang yang beriman, kalian sholawat. Masalah wajibnya berapa kali, kapan, khilaf ulama. Amrnya di Al-Quran bukan amr untuk sunnah, bukan. Amr targhib anjuran, bukan. Amr lil wujub. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Allah langsung yang merintahkan. Tidak pakai perantaraan malaikat. Tidak pakai perantaraan malaikat Jibril berkata, Allah nyuruh kalian sholawat. Tidak. Tapi nidaknya langsung nidak ilahiyah. Langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hai orang-orang yang beriman. Allah yang langsung merintah ini. Sholawatlah kalian dan salamlah kepada Nabi. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini ada sebuah rahasia. Kalau begitu anak kecil tadi tawasul dengan amal solehnya, berkat sholawat naikkan airnya. Nah ini kalau begini kira-kira sunnah atau bukan sunnah? Amal sunnah. Jadi ini bukan khurafat, ini bukan bid'ah, bukan cerita yang gak ada dasarnya. Cerita para aulia was solihin, semua itu berlandaskan pada Al-Quran dan sunnah. Kadang yang denger gak paham, kadang yang anti juga gak mudeng. Makanya kita sekarang perlu menjelaskan gini nih. Apa toh landasannya? Dikatakan cerita ini kok sampai air bisa naik? Karena anak tersebut tawasul dengan amal soleh. Kok amal solehnya bisa menghasilkan seperti itu? Karena dia istiqomah. Istiqomah. Al-istiqomah afdol min alfi karamah. Orang istiqomah itu lebih utama daripada punya 1000 kekeramatan. Daripada punya 1000 kekeramatan. Ini baru 1 ini. Naik. Sayyid Ahmad Ar-Rifai rahimahullah. Sayyid Ahmad Ar-Rifai itu kalau bapak ibu kita semua ya dengar ada rombongan umroh nyewa 5 pesawat. 1 pesawat bawa 300 orang.
Jadi umroh rombongan 1.500 orang. Itu kira-kira heboh atau enggak heboh? Heboh atau enggak heboh? Heboh ya? Heboh. Sayyid Ahmad Ar-Rifai berangkat umroh ziarah Nabi membawa 50.000 orang warga Baghdad dan sekitarnya. 50.000 diajak semua. Wa kulluh ala nafaqatih, dan 50.000 orang itu semua beliau yang membiayai. Kira-kira sudah ada yang nyayangi belum? Udah ada yang nyayangi belum? Baru ngumrohkan satu orang aja udah rasanya, wah itu saya yang ngumrohkan. Saya tamat dari 50.000 orang ini diajak ziarah kepada Nabi, 50.000 orang semua ala nafaqatih. Kendaraannya, makannya, kendaraan beliau yang biayai semua. Karena dulu kan tidak naik pesawat, naik onta. Yang keledai ya naik keledai. Dibiayai semua. Sampai di Madinah, sampai di Raudhah, sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sayyid Ahmad Ar-Rifai itu mengucapkan sebuah kalimat syair yang diabadikan sampai sekarang. Yang bunyinya kalau saya tidak salah, karena saya bukan penyair. Jadi, dan saya belum sempat ngapalkan. Ini karena saya dengar saja, alhamdulillah sempat hafal. Ya. Sempat hafal. Fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha wa hiya naibati wa hadhihi daulatul asbah qad hadarat famdud yaminak kay tuhdha biha syafati. Imam Ahmad Ar-Rifai berkata, dulu ya Rasulullah waktu saya jauh di Irak sana, waktu jauh, ruhi kuntu ursiluha, saya kirimkan ruh saya ke sini. Dengan mengucapkan sholawat, dengan mengucapkan salam. Itu kita lagi ngirim roh, jasadnya nggak ikut kan? Sebetulnya roh kita lagi ngadep Nabi. Dan sekarang ya Rasulullah, badan saya, ruh saya udah ada di hadapanmu di sini ya Rasulullah. Tolong Kanjeng Nabi, julurkan lengan tanganmu yang mulia kepada saya, biar bibir saya ini beruntung bisa mengecupnya. Hasilnya saat itu juga dari dalam kubur Nabi muncul tangannya Rasulullah SAW. Dipegang sama Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan dicium. Yang di belakangnya ini sekitar yang di saf awal bisa melihat tangan tersebut. Kemudian tangan itu kembali lagi. Mungkin ada yang nanya, kok bisa ya? Kok bisa ya? Ngapunten, mata kita ini beleken wuto sisan. Gak bisa lihat. Kok Sayyid Ahmad Ar-Rifai dan teman-temannya kan matanya terbuka karena ainul basirohnya buka. Mata hatinya terbuka. Coba saya mau ngasih gambaran sederhana begini. Ini kan air. Ini apa ini? Gelas. Ini gelas. Isinya apa? Air. Warnanya? Bukan putih. Masa ini putih? Apa warnanya? Ya talawan bilauni ina'i. Air itu warnanya sesuai dengan warna wadahnya, ya kan? Kalau wadahnya bening, airnya jadi bening. Wadahnya merah, airnya jadi merah. Wadahnya hitam, airnya jadi hitam. Saya mau nanya, ini air kira-kira di dalamnya ada makhluk enggak ini? Ada. Ada kan? Bisa lihat enggak? Enggak bisa. Enggak bisa lihat gara-gara tidak ada atau gara-gara kita yang enggak bisa? Hah? Kalau ada orang kemudian ngomong, ini enggak ada, ini cuma air, ini enggak ada binatang di dalamnya. Buat orang yang ngerti dikatakan orang ini bodoh atau gila. Kalau dikasih tahu ngeyel terus ya ngedan. Kemudian dikasih tahu kok ngeyel terus. Di sini ada mikroba, ada macam-macam. Cuman nggak kelihatan mata kita, betul kan? Kenapa nggak kelihatan mata kita? Padahal ini kan di alam zahir. Ini bukan alam gaib ini, alam zahir persis depan mata. Walaupun kita sampai dekatkan begini nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Nah memang kemampuan mata kita terbatas, makanya butuh alat. Betul alat, dikasih alat namanya mikroskop. Dengan mikroskop kelihatan, oh iya, ada mikroba, ada bakterinya di situ. Betul? Ya. Antum semua, kita, saya, lihat gunung di kejauhan. Yang kelihatan warna apa? Gunung di kejauhan, nggak mungkin hijau. Warnanya apa? Biru. Persis seperti darah. Darah ini karena jauh tertutup kulit warnanya biru, padahal warnanya darah merah. Coba lihat nih urat-urat, biru atau merah nih? Biru kan? Darah yang mengalir di urat ini kelihatan biru. Kenapa? Jauh. Meskipun dekat jauh karena tertutup kulit. Gunung jauh warnanya biru. Langit warnanya apa itu? Biru karena sangat
jauh. Nah terus biar kelihatan pohonnya, biar kelihatan hijaunya, biar kelihatan tanahnya. Kalau kita dari jauh, apa yang kita butuhkan? Teleskop, ya kan? Keker. Dilihat pakai keker, ternyata ada pohonnya, ada kijang itu di sana. Baru kelihatan. Karena kita pakai alat bantu namanya keker. Dan Allah sudah memberikan alat bantu yang super canggih. Namanya hati. Namanya hati. Nah setiap orang punya hati. Masalahnya keker itu kalau ditutup, walaupun kekernya harganya 5 miliar, nggak bisa lihat apa-apa. Nih, ada kijangnya. Yang satu pakai, mana? Nggak ada apa-apa, hitam. Loh bukaan saya tutupnya. Lah mau ditutup ya nggak kelihatan apa-apa. Tutupnya dibuka. Kalau tutupnya dibuka baru kelihatan. Sama itu. Apa yang ada di sekitar kita ini penuh dengan makhluk Allah Ta'ala. Alamnya macam-macam. Kita nggak bisa lihat dan tidak bisa merasakan. Karena hatinya masih ketutup. Makanya harus dibuka. Lah para wali hatinya udah kebuka. Lah yang bukanya itu besar. Bisa lihat Nabi secara langsung. Yang bukanya titik-titik untung bisa mimpi. Ya, yang bukanya titik-titik bisa merasakan ruhaniyah. Kalau lagi di maulid tiba-tiba merinding semua, badannya merinding, padahal lainnya enggak merinding, dia merinding sendiri. Itu berarti sudah mulai ada kepekaan di dalam hatinya. Nah itu Said Ahmad Ar-Rifai bisa lihat seperti itu. Mohon maaf belum saya lanjutkan. Waktu saya masih berapa menit ini? Hey. Saya soalnya kan enggak lihat jam, jadi enggak ngerti. Masih sore. Katanya Mbak Jamal masih sore Bu. Tolong saya dibantu Bu, ini masih sore atau udah malam? Ya malamnya masih sore katanya. Soalnya di sini padang begini jadi masih sore. Kalau di sana gelap, udah malam, beliau nggak salah. Iya. Pompong Jembar. Lagunya itu apa itu? Pompong Padang. Hah? Lah iya, Pompong Jembar. Lah ya udah sekarang ini mumpung Jembar, mumpung Padang ya udah ngomong terus, mandeknya nanti terserah mau mandek ya mandek itu ya. Dek gitu. Saya belum ceramah. Serius belum? Ya, belum ceramah. Tadi saya baru ngomong apa? Solawat ya, tentang solawat. Belum selesai itu bab solawat. Itu cuman saya yang ngomong kok. Ya, artinya cetek. Kalau aulia usholihin ngomongnya dalam. Satu hal yang saya dapatkan ketika terus menjelaskan solawat, saya dapat tambahan ilmu begini, tambahan ilmu. Coba yang punya handphone dipegang handphonenya. Nih saya punya handphone, saya pegang handphone saya. Ini buat contoh saja. Di handphone ini kan ada daftar nama, kontak, betul? Kontak yang kita simpen, mungkin ada namanya Joko, Siswanto, Abdullah, Ali, ya kan? Ada namanya mungkin Lukminto, ya Fatimah, Ruqayyah, Siti. Ada nih di handphone nih mungkin daftar nama. Begitu SMS masuk, muncul enggak namanya? Muncul kan? Muncul. Kecepatan kirim SMS, kecepatan kirim messenger pakai BlackBerry Messenger, kirim pesan pakai BBM, kirim pesan pakai SMS, itu cepat atau enggak cepat? Cepat kan? Nyampe, betul? Nah, yang menyampaikan tuh namanya apa? Provider. Entah itu pakai Indosat, entah pakai Telkomsel, ya kan? Entah dia pakai XL, ada providernya di situ, betul? Disampaikan. Sekejap. Ada yang 1 detik, mungkin ada yang nggak sampai 1 detik. Kok udah nyampe? Cepet. Langsung muncul lagi namanya dan pesannya. Itu baru provider yang ngirim. Lah kalau yang ngirim malaikatullah. Kira-kira kecepatannya seperti apa? Makanya kalau kita salam sama Nabi jangan ngelamun. Soalnya begitu kita salam langsung nyampe. Langsung nyampe dan langsung muncul di handphonenya malaikat yang bersama Nabi. Muncul solawatnya apa bunyinya?
isi solawatnya apa, isi salamnya apa, pengirimnya siapa, dari mana, langsung muncul dan langsung dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Alangkah jeleknya kalau dijawab kita lagi ngelamun. Kira-kira kurang ajar enggak? Itu satu. Berarti jawaban Nabi ini bisa dibaca. Berarti jawaban Nabi ini bisa didengarkan. Karena yang dikirim Nabi voicemail, pesan suara. Karena yang kita kirim pesan suara, Rasul juga SAW menjawabnya dengan pesan suara. Cuman pesan suara Nabi enggak dikirim lewat telepon, enggak. Langsung Nabi yang ngirim, enggak perantara malaikat. Langsung Nabi yang ngirim. Dan kita tahu kalau udah Nabi yang ngirim, Nabi Muhammad SAW itu kekuatannya super. 7 lapis langit, alam semesta, sampai Sidratul Muntaha, sampai Qaba Qausain au Adna. Itu beliau cuman duduk, bangun dari duduk, masih hangat tempat tidurnya, tempat duduknya. Beliau sudah kembali dari bertemu dengan Allah, keliling jagat raya, udah kembali. Waktunya itu tempatnya masih hangat, cepatnya luar biasa. Lah kalau Nabi sendiri yang ngirim, ada batasan enggak antara kita dengan Nabi? Enggak ada. Ada jarak enggak antara kita dengan Nabi? Tidak ada. Langsung sampai. Dijawab sama Nabi. Makanya orang soleh dulu kalau udah solawatnya itu kan khusyuk luar biasa tuh. Nah ini pesan suara ini nyampe. Lah betapa gemesnya malaikat. Kalau kita lihat ada orang dikirimi pesan suara sama Nabi, orangnya sama guyu, sama guyon, sama ngakak, sama cengengesan. Lah malaikatnya jengkel atau enggak jengkel? Jengkel nih malaikat. Ini pesan suara. Sampai-sampai dulu ada seorang wali namanya Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam. Habib Ali bin Alwi Khaliq Qasam sekitar 700 tahun atau 800 tahun yang lalu beliau hidup di Hadramut sana. Ya, beliau itu salah satu keramatnya kalau sholat at-tahiyat kita kan ucap assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Begitu kan? Nah, kalau beliau mengucap begitu sebelum beliau mendengar jawaban wa alaikassalam ya syekh. Sebelum mendengar jawaban seperti itu, beliau ulangi terus. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus sampai wa alaikassalam ya syekh baru dilanjutkan. Dan jawaban Nabi wa alaikassalam ya syekh itu beliau dengarkan dan seluruh makmum yang di masjid bisa ikut mendengarkannya. Sampai orang-orang yang hidup di masa beliau itu ziarah ikut sholat berjamaah cuman pengen mendengarkan jawaban salam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, kira-kira kalau bab salam dikemas begini seneng atau enggak seneng? Seneng kan? Ini bab salam gaya anak muda ngemasnya, gaya handphone, gaya SMS. Sebab kalau dikemas bahasa wali kita bingung. Tapi kalau bahasa handphone mudeng, sebab kita lebih banyak itu megang handphone daripada tasbih. Handphone tuh nggak boleh ketinggalan, kalau tasbih masih sering ketinggalan. Betul atau nggak betul? Ya, padahal Sayyidi Abi Hasan Asyadzili ya termasuk salah satu penggagas kopi ya. Kopi, saya ada sedikit cerita tentang kopi ini apa? Insya Allah, ya ini cocok juga teh campur madu. Tadi saya minta teh, kopi sudah, tuh di pojok sana kopi saya. Tadi saya minta teh dikasih teh campur madu biar seger badan saya. Jadi kalau ini saya minum ceramahnya sampai subuh kan repot. Jadi minumnya kalau udah selesai saja ini ya. Saya minum. Pernah ada satu orang mimpi bertemu Nabi SAW bilang, ya Rasulullah saya minta satu hadis yang belum pernah engkau sampaikan pada sahabatmu. Minta satu hadis, tapi engkau belum pernah mengajarkan pada sahabatmu. Memang karena ilmu kan bertambah terus. Dia minta ilmu yang belum diajarkan kepada para sahabat. Ada itu ilmu yang sahabat belum diajari sama Rasulullah, ada. Karena Rasulullah kan masih hidup nih di alam barzakh sana. Nah, ngajarin terus, para aulia itu diajarin oleh Rasulullah SAW. Diajarin. Tenang, ini bab sholawat belum selesai. Ini cuma intermezzo, iklan ini. Iklan lewat, saya kok ingat kopi, terus ingat tasbih.
Mimpi minta diajari satu ilmu. Sama Rasul diajari, barang siapa yang dia itu minum kopi, maka selama aroma kopi masih ada di bibirnya, di mulutnya, dia selalu dimintakan ampun oleh para malaikat. Udah nggak usah dibahas. Masa iya ini muntakit ini. Orang model-model begini ini model nggak dapat barokah ini. Mau yuk masuk kok penamen dan lain sebagainya. Jangan dibahas. Alhamdulillah, ya wis kalau gitu besok saya minum kopi, nanti minum kopi niat pengen dapat istighfarnya malaikat kan bagus. Ya. Yang kedua, barang siapa ngantongi tasbih atau pegang tasbih, maka meskipun tasbih ini dipakai atau tidak dipakai, kata Nabi bukan kata saya, dalam mimpi tersebut dia dicatat minal musabbihin, termasuk ahli tasbih. Kalau jenengan nggak percaya, kantongi tasbih, mesti nanti dipakai. Tidak mungkin nggak dipakai, minimal diputer-puter, ya kan? Dipegang gini saja orang jalan, Masya Allah orang itu ahli zikir ya, saya hari ini kok belum zikir, kan begitu. Akhirnya ada orang zikir gara-gara lihat dia pegang tasbih, padahal saya nyekel ya urung karuan nganggo, kan begitu kan. Wah ada orang mau maling gitu kan, lihat orang megang tasbih mikir, ada orang soleh lewat, bahaya ini. Ini manfaatnya banyak ini, seperti orang misalnya pakai pakaian polisi gitu loh ya. Oh lewat gitu, yang mau bertindak kejahatan kan langsung mikir ada polisi, padahal itu kan cuma supel tas. Kalau di Solo ada supel tas tuh, mirip polisi pakaiannya, padahal pengatur lalu lintas, bukan polisi. Kadang anak muda naik motor nggak pakai helm langsung minggir semua, wah ada polisi nih. Wah muter-muter, padahal itu cuma supel tas. Ya sama ini, padahal ini mungkin bukan ahli tasbih, cuma ngantongi tasbih. Kata Rasul, asal dia pegang tasbih, dipakai nggak dipakai, dicatat minal musabbihin, termasuk ahli tasbih. Yang ketiga, siapa yang berjalan mengunjungi, ziarah mengunjungi waliullah yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia, itu lebih utama daripada dia ibadah selama 70 tahun sampai tulang belulangnya putus-putus, patah-patah. Ada orang-orang yang model ruwet-ruwet itu protes. Itu cerita-cerita yang enggak benar, berlebihan. Ini kurang ajar. Kurang ajar sama Nabi. Sebab Nabi telah bersabda, siapa mimpi bertemu aku, dia telah benar-benar bertemu aku. Jadi kalau dia meremehkan mimpi Nabi yang diceritakan oleh orang yang shodiq, orang yang benar, berarti sama saja dia mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Bisa nggak dijelaskan secara ilmiah? Secara ilmiah, jangan secara mimpi. Ya, jangan secara mimpi. Tentang yang terakhir tadi itu kok lebih utama daripada ibadah 70 tahun sampai tulangnya terpatah-patah. Siapa menziarahi seorang waliullah, dalam hadis yang sahih disebutkan, pernah ada satu orang berangkat, di tengah jalan dihadang seorang pria, ditanya, Bapak mau kemana? Mau ke desa sana. Mau ngapain di desa sana? Ketemu teman saya, sahabat saya di jalan Allah, kangen saya pengen ketemu dia. Ada urusan bisnis, urusan duit? Enggak, lah apa? Ya kangen, dia kan saudara saya di jalan Allah, saya kangen sama dia. Terus orang tadi ngomong gini, maaf Pak, saya ini malaikat, ditugaskan Allah nyamar jadi manusia, menghadang Bapak. Satu tugas saya, menyampaikan kabar gembira dari Allah, sungguh sebagaimana engkau mencintai saudaramu tadi, Allah juga cinta kepadamu. Lah kalau menziarahi muslim biasa, menziarahi muslim biasa karena cinta kepada Allah, sayang saudara tadi karena Allah, sampai Allah kirimkan malaikat menyatakan I love you too. Bahasa Inggrisnya kan begitu. Aku juga mencintaimu seperti engkau mencintai saudaramu. Lah kalau menziarahi muslim yang wali, kira-kira yang dikirimkan Allah satu malaikat atau ribuan atau puluhan ribu malaikat? Nah kalau udah kiriman puluhan ribu malaikat kemudian mendoakan di setiap langkah kita, ini kan lebih baik daripada kita ibadah sendiri 70 tahun yang belum karuan diterima oleh Allah. Paham? Yang kedua, bisa jadi orang ibadah itu kalau khusyuk banyak, bisa jadi dan sering kali jadi begitu keluar dari rumah ketemu pemabuk, calon rokok, ketemu pezina, lah itu modal-modalnya api neraka. Ketemu orang judi, di hatinya urip kok ngomong main tok, apa ora manfaat ra kaya aku. Ada ujub, ada takabur.
Lah kalau orang takabur dengan harta itu buruknya luar biasa. Ulama mengatakan yang lebih buruk daripada sombong dengan harta adalah menyombongkan diri dengan amal soleh. Ada tuh ceritakan yang cukup masyhur, seorang wali di Bani Israel, waliullahnya Bani Israel, jalan di tengah padang pasir ketemu dengan preman nomor 1 di Bani Israel. Lah premannya ini mengatakan dalam hati, alhamdulillah saya ketemu wali Allah, tak deket-deket biar ketularan. Siapa tahu saya diampuni dosa-dosa saya sama Allah gara-gara dekat wali ini. Lah wali Allah yang tadi itu, yang karomahnya luar biasa, kalau jalan tuh awan menutupi kepalanya, di atas tuh dikawal sama awan. Begitu datang ini preman nomor 1, hatinya digoda setan, nurut. Hatinya mengatakan, itu preman deket-deket sama saya, kena balak nanti saya ini. Orang jelek begitu nggak pantas deket sama saya. Maka Allah memerintahkan Nabi di zaman itu, kamu datangi wali itu dan kamu datangi preman itu. Sampaikan sekarang juga, wahai wali Allah, mulai detik kamu mengucapkan tadi, seluruh amal solehmu dipindahkan pahalanya untuk preman tadi. Begitu pula dengan semua kekeramatanmu dan dosamu tetap. Sedangkan untuk preman dosanya semua udah diampuni Allah, dan sekarang dia jadi wali Allah beserta semua kekeramatan yang dimiliki wali tadi karena husnudzonnya, yang satu karena sombongnya. Cukup jelas? Udah cukup ya? Sudah ya? Please. Saya nggak lihat jam tuh kelirunya tadi, ceramahnya berapa lama nggak ngerti saya. Tambah dikit lagi boleh? Sholawat tadi belum selesai ya? Apa yang belum selesai? Hah? Jadi sholawat itu kan luar biasa. Saya kemarin dapat ilmu dari Syekh Hisham Al-Qabbani rahimahullah, mata'anullah bituli hayatih. Beliau mengatakan, mana yang lebih dulu, sholawat atau Nabi? Beliau katakan, iya Nabi yang lebih dulu ada, baru sholawat. Malaikat itu bersolawat setelah adanya Nabi. Dan Allah memerintahkan sholawat tadi, setelah Allah menciptakan Nabi Muhammad dengan kehendaknya. Maka Allah bersolawat, Allah perintahkan seluruh malaikat yang diciptakan dari nur tadi untuk bersolawat. Karena malaikat dari nurnya Allah, dari nurnya Nabi Muhammad SAW. Nah, tentang nur Nabi ini, saya kemarin ceramah nerangkan sholawat dapat tambahan ilmu. Pengen saya bagi-bagi, semoga ilmu ini benar. Nanti kalau salah tolong saya dikasih tahu ya. Ketika Rasulullah Mi'raj sallallahu alaihi wasallam, itu kan Rasul dengan zatnya bertemu dengan zatnya Allah. Ya, bertemu dengan zatnya Allah, di mana tidak ada satu makhluk pun yang dapat kemuliaan dari Allah untuk bertemu dengan zatnya Allah kecuali nanti di akhirat, di surga, dan itu juga kelompok khusus, kalangan khusus. Lah kenapa kok Rasul diizinkan dan dipanggil untuk bertemu dengan zatnya Allah? Lah memang dari sebelum diciptakan semuanya Rasul itu udah bersama dengan zatnya Allah. Khalaqallahu min nurih qablal asya. Sebelum Allah ciptakan segala sesuatu, Allah udah ciptakan nurnya Rasul, dan nur Rasul ada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan Allah, ahmadallah, memuji Allah, mengagungkan Allah. Udah ada. Jadi nurnya Rasul ini rindu pada Allah, pengen ketemu Allah lagi, pengen lihat Allah. Dan Allah senang dengan makhluknya ini, ciptaannya yang paling indahnya Allah senang. Makanya dipanggil sama Allah. Ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu nabi yang memang dari dulu penasaran pengen lihat Allah. Kalau kita baca Al-Quran, nabi yang betul-betul penasaran pengen lihat Allah itu cuma satu. Nas Al-Quran ya, semua nabi ya rindu sama Allah, tapi yang sampai ditunjukkan penasaran pengen lihat Allah itu cuma satu, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa di dunia ini minta, ya Allah tunjukkan aku engkau, kata Allah, kamu gak mungkin mampu, tapi lihat tajaliku pada bukit Tursina itu kan, Allah akan bertajali pada bukit Tursina. Coba dilihat. Ternyata ketika Nabi Musa di bukit Tursina alaihissalam, Allah bertajali pada bukit tersebut, bukitnya meledak. Ya kan? Bukitnya
meledak. Nabi Musanya lihat bukit itu aja pingsan, gak kuat, betul kan? Nabi Muhammad SAW bukan lihat tajallinya Allah, tapi lihat Allah subhanahu wa ta'ala, lihat zatnya Allah, ketemu dengan Allah. Beliaunya bukan pingsan, seger buger mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah, dan dapat jawaban. Ini terus Rasul bercinta dengan Allah subhanahu wa ta'ala, menyayangi Allah, nunjukkan rindunya pada Allah, kangennya pada Allah, dilayani oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kan ngerti ini di alam barzakh tuh, di akhirat ngerti. Ini Nabi lagi ketemu sama Allah. Dan Nabi Musa tahu cahaya Allah tajalli dalam diri Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa ngerti kalau gunung tidak kuat terima cahaya Allah, tapi kalau tubuh Nabi Muhammad SAW kuat menerima cahaya Allah. Makanya Nabi Musa senang sekali. Kenapa? Ada satu zat yang bisa menjinakkan cahaya Allah, dan itu hanya zatnya Nabi Muhammad SAW yang diciptakan Allah dengan kekuasaannya, dengan kemahabesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Khusus memang zat itu yang akan mampu menampung cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika ketemu Nabi Musa alaihissalam dengan Rasulullah SAW, Nabi Musa melihat cahaya Allah yang ada dalam diri Rasulullah. Kangen, pengen dipek sendiri, nggak boleh pulang Rasulullah. Mau pulang ke muka bumi, jangan. Umatmu nggak mampu sholat 5 waktu, kembali ke Allah. Disuruh kembali, kenapa? Karena tahu kalau kembali ketemu Allah lagi, nambah nurnya. Maka Nabi Musa akan menikmati. Nabi Musa senang karena bisa melihat nur Allah lewat cermin hati Nabi Muhammad SAW. Sebentar, ini baru permulaan, ujungnya terserah Anda. Ini kalau semakin dibahas nanti semakin dalam, semakin dalam. Buat yang paham, yang nggak paham, insya Allah barokah. Iya, mungkin saya nggak paham, jenengan nggak paham. Yang di sulbi kita mungkin paham. Karena di calon bapak, calon ibunya ada calon bayi, calon anak ini. Maka kalau datang pengajian ini ikut dengarkan. Makanya kadang ada orang tuh jadi wali. Gara-gara bapaknya dulu suka pengajian, anak cucunya jadi wali. Kenapa? Karena dulu di alam sini udah dengarkan tuh. Di sulbinya udah dengarkan. Makanya niat hadir majelis itu bukan untuk diri sendiri, untuk anak cucu yang ada di punggung-punggung kita ini loh. Yang ada di punggung kita, niatkan seperti itu. Karena ini ada mutasil bi arwah, bersambung dengan alam arwah. Memang nggak ada di sini, ada di alam sana, tapi nyambung. Tapi nyambung, bakal keturunan kita nyambung semua. Lihat lagi, senang Nabi Musa, kamu kembali ke Allah, kembali ke Allah. Kan berulang kali suruh kembali. Dan hebatnya Nabi Muhammad SAW, beliau ketemu Allah itu nikmat, nikmatnya luar biasa. Lalu jenengan saya ketemu orang soleh itu enak, nyawangnya ya enak, pisah nggak mau. Ya itu bayangkan Rasulullah ketemu Allah itu enaknya seperti apa. Nah kok Rasulullah mau kembali ke Mekah ketemu kafir, ke Mekah ketemu orang yang ngeyel, ke Mekah dicaci, ke Mekah dimaki, ke Mekah dihina. Kenapa? Karena Rasul wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, karena beliau simbol wujud rahmatnya Allah Subhanahu wa taala bagi alam semesta. Makanya beliau itu pengen menjadikan semua bisa melihat nurullah yang ada dalam diri beliau, sehingga kembali biizni da'iyan ilallahi biizni, menyuruh sirajam munira, cahaya yang terang benderang, karena dalamnya ada Allah Subhanahu wa taala, nurnya Allah, tajallinya Allah ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para sahabat yang iman lihat tuh. Yang iman buka hatinya lihat. Yang enggak mikir langsung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, langsung. Sampai Rasul buat pernyataan tuba man ra'ani au ra'a man ra'ani. Sampai Rasul buat pernyataan seperti itu, enggak main-main loh nih. Sungguh surga. Tuba beruntung kalau Nabi yang mengucapkan, artinya jannah. Surga bagi orang yang melihatku atau melihat orang yang pernah melihatku. Kok begitu ya? Kenapa? Karena orang yang iman lihat Rasul, di situ dia lihat nurnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mata yang melihat nurnya Allah dalam diri Rasulullah SAW, maka nur tadi akan pindah ke dalam dirinya. Bias nur itu akan pindah dalam dirinya. Dan orang yang udah dapat nur Allah dalam dirinya tidak mungkin disentuh api neraka. Tidak mungkin. Dan orang yang pernah melihat orang yang melihatku langsung berubah. Di situ dijamin surga.
Sehingga kalau di kitab Sahih Bukhari kita lihat, Sahih Bukhari saya lupa di juz yang keberapa, karena saya nggak kebiasaan nyatet gitu ya, baca gitu. Alhamdulillah masih terekam. Itu dalam berbagai peperangan, sahabat itu para tabi'in nanya, di antara kita ada tidak orang yang pernah melihat Rasulullah SAW? Ada sahabat berarti kan? Maka langsung mereka yakin pasti menang, gak mungkin kalah. Karena tawassul dengan pandangan orang tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Hasilnya illa futih, menang. Kemudian setelah sahabat gak ada semua, yang ada tabi'in, para tabi'in nanya kalau mau perang, di antara kita ada ndak orang yang pernah memandang, orang yang memandang Rasulullah SAW? Kalau dijawab ada, maka di situ beliau yakin, orang-orang itu yakin menang, dan kenyataannya menang. Lihat di Sahih Bukhari. Nah hadirin, sebetulnya saya pengen ngomong panjang lebar, cuman kita kan harus membagi waktu untuk yang lebih senior dari saya pengen duduk mendengarkan, saya nggak mau pulang, saya mau cari ilmu, bukan terus mau ceramah rampung pulang, ya enggak, ya mau duduk mau mendengarkan, paham? Ya, saya tutup dengan 2 atau 1 cerita boleh? Tenang, belum selesai, ini ceritakan untuk penutup biar seger gitu. Ya, kalau ada orang bilang muji-muji Nabi dan lain sebagainya itu bagaimana, saya nggak mungkin bisa terangkan sekarang. Iklan, nanti beli saja buku saya. Judulnya Ahlul Bid'ah Hasanah, episode 1 atau episode 2. Nanti setelah pengajian cari di depan pintu gerbang ini. Mungkin ada teman-teman saya yang jual ya. Kemudian kalau pengen tahu lebih jauh asal usul manusia ruh tadi, baca bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang berjudul Sirrul Asrar. Kebetulan udah saya terjemahkan. Saya waktu dapat ijazah dari Habib Umar Al-Jilani, dapat ijazah semua bukunya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan semua wiridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari Habib Umar Al-Jilani ketika saya minta izin untuk menerjemahkan. Nah itu alhamdulillah sudah selesai saya terjemahkan dan saya terbitkan. Judulnya tetap Sirrul Asrar. Nanti bisa cari di depan pintu gerbang rumah ini atau pesantren ini. Ada dua cerita, insyaallah ini menarik. Pengalaman pribadi boleh. Saya Senin 6 Januari ceramah di majelis ibu-ibu Jamuri di Solo. Jamuri itu Jamaah Muji Rasul Putri. Muji Rasul, karena di Solo kan banyak orang yang anti Muji Rasul ya. Maka ada Jamuro, Jamaah Muji Rasul tapi putra, ada Jamuri itu Jamaah Muji Rasul yang putri. Jadi orang-orang yang anti-anti ya bingung, ini orang nggak boleh muja-muji tambah buat majelis Jamaah Muji Rasul. Memang jarak kita nih, jarak begitu biar paham orang-orang. Jamuri. Yang dibaca kalau Jamuri sama Jamuro itu Barzanji. Ya, memang di Solo macam-macam, Burdah, Barzanji, Simtuduror, semua dibaca. Yang langka Dibak nih, Dibak hampir nggak ada di Solo. Nih Dibak itu masih kuat di Jawa Timur. Tapi kalau di Solo sudah hampir nggak ada, karena mungkin santri-santrinya yang dapat dari kiainya juga nggak ngamalkan, mungkin begitu. Sebetulnya bagus kalau semua dibaca. Hari ini baca Burda, hari ini Diba, hari ini Barzanji, hari ini Simtuduror, itu akan lebih bagus. Atau kalau di satu wilayah yang kiai sini bagian Barzanji, kiai sini bagian Diba, Habib sini bagian Simtuduror, yang sini bagian Burda, gitu kan? Nanti tinggal giliran, yuk kita datang Burda, berangkat ke sana. Jangan el-elan, aku yang Rabudah, aku maulid memang Burda, ini bid'ah ini. Ini orang yang terus pegangannya cuma Burda, menganggap maulid yang lain salah atau enggak penting, ini namanya ngawur, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini palsu yang begini. Ya, atau orang menganggap, wah maulid itu Diba, lainnya bukan maulid. Wah ini sama aja, ini bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini ahlu nafsu nih, mengikuti hawa nafsu. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah pokoknya muji Rasul, judulnya maulid apapun dikarang aulia wasolihin, orang soleh senengnya luar biasa. Saya tuh seneng terakhir sama maulid ringkasnya Habib Rizik Sihab. Habib Rizik Sihab tuh buat maulid singkat, 10 menit dibaca selesai, pakai bahasa Indonesia. Pernah dengar belum? Coba dengarkan dikit boleh? Tahu lagu Rohatil Atyar? Rohatil Atyaru. Pegang mic-nya coba. Mas Siswanto Hadikusumo bisa ke panggung sebentar? Tidur atau tidak? Kadang kalau saya ceramah itu teman saya itu tidur karena pulang bagian nyopir dia. Mas Siswanto Hadikusumo kalau bisa ke sini. Rebana
biar rodok seger nanti kalau ganti muballigh nggak pada ngantuk, biar seger. Rebananya masih ada? Pada tidur yang nabur rebana. Mau 2 orang atau 4 orang cukup rebana? Ayo bismillah. Mas Siswanto Hadikusumo adakah? Tidur. Coba kalau tidur dibangunkan, digotong ke sini coba. Ayo Mas Seto panggilkan Mas Siswanto Hadikusumo. Pak Sis, oh itu ada enggak tidur kok. Fitnah itu tidur tadi itu. Sabar ya Bu ya. Ini emang lagu ini lagi saya galakkan, saya jadikan lagu wajib pengajian saya. Karena saya lihat untuk anak-anak kecil itu sekarang kan nyanyinya fungsinya iwak peyek. Sudah nggak ngerti, ditanya nabimu itu pamannya siapa, nggak ngerti. Istri Nabi siapa, nggak ngerti. Minta izin ya Jamal. Ini jelek-jelek begini suaranya rodok merdu naik sini. Sini Mas. Mriki Mas. Monggo lenggah di kursi. Ini kursi barokah ini. Ini kursinya Mbah Yai Jamal kalau ngajar nih, barokah. Nah, karena jenengan mau nyanyi lagu yang barokah boleh di situ. Ya, coba rebananya Rohatil Atyar, kurnya coba ya. Rohatil Atyaru tashdu filaya lil Rohatil Atyaru tashdu filayalil maulidi wa barikun nuri yabdu Ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi wa barikun nuri yabdu min ma'ani. Ayo. Fi layalil maulidi Rahatil atyaru tashdu. Mari bersama-sama. Fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadi. Rahatil atyaru tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani Ahmadin wa bariqun nuri yabdu Ahmadin wa bariqun nuri yabdu Mim'ani Ahmadin fi layalil maulidin fi layalil maulidin Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Rahatil adyaru tashdu min ma'ani Ahmadin. Rahatil adyaru tashdu fi layalil maulidin wa bariqun nuri yabdu wa bariqun nuri yabdu
fi layalil maulidin. 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada disusui Halimah. 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Ya, itu separohnya. Kalau tidak salah cuma 4 bait ya. Silakan Mas Is boleh tidur lagi. Ini wedang jayanya dibawa hadiah. Itu kalau anak-anak nyanyi gitu kan, dinyanyikan anak-anak akan tahu, oh nama ayah Rasul Abdullah, oh nama ibunya adalah Aminah, oh istrinya yang tercinta Khadijah, oh putrinya Fatimah, oh dari suku Quraisy, oh Rasul itu ayahnya wafat 2 bulan di kandungan, oh ibunya ketika usia 6 tahun, oh yang nyusi adalah Halimah, dan seterusnya dan seterusnya. Saya punya 2 cerita tentang orang yang hadir maulid seperti ini. Ini pengalaman pribadi. 6 Januari saya ceramah di Jamuri tadi ya. Jam 3:30 saya ceramah, selesai 4:30, terus saya lanjut ke Purwokerto. Kebetulan hari itu ketika jalan sampai ke Purwokerto, sampai di Prambanan, Jogja, ditelepon sama Bu Nyai yang mimpin Jamuri. Habib sampai di mana? Prambanan Bu. Habib tadi pulang dari ceramah, selesai ceramah, masyarakat heboh Habib. Saya bingung nih, heboh apa gitu kan? Loh heboh kenapa? Enggak tuh Habib, kan tempatnya Habib ceramah itu, tempat maulid, itu kan tetangganya memang ada yang meninggal. Meninggalnya kan jam 12 tadi, lah kita mulai maulid kan jam 1. Sound system juga kita arahkan tuh enggak ke arah rumah tadi karena lagi berduka. Bendera tanda duka udah dipasang, tetangga juga pada melayat. Ya, melayat, maulid pun berjalan jam 1. Jam 2 kurang itu kan waktu asrokol bib mahalul qiyam. Nah ketika mahalul qiyam bib, ya Nabi salam alaika, mayitnya bangun bib. Ini kisah nyata. Mayitnya bangun. Bangun gimana toh Bu? Mayitnya hidup lagi Beb. Jangan main-main. Enggak main-main. Enggak percaya datang ke sana Beb. Ini mayitnya hidup lagi. Saya ini juga masih geger nih, semua pengajian tadi rampung geger pada ke situ tuh. Mayitnya hidup lagi. Nah terus mayitnya itu dengarkan asrokol sampai selesai. Keluarganya ya kaget toh ya, masuk mayit hidup lagi kan. Keluarganya ya kaget, ya takut, ya seneng, ya bingung gitu. Nah terus mayitnya kok kapas tuh dicabut. Dari telinga dicabut, dari hidung dicabut, minta makan. Sempat minta makan gitu. Terus keluarganya manggil dokter, ambulan datang kan masih ada polisi, banser, ada kan lagi ngamankan maulid kan ya. Polisi banser ya ke situ semua. Datang ambulan sama dokter diperiksa. Denyut nadinya memang ada sehingga dikasih infus. Memang secara medis kalau meninggal belum 2 jam itu kan ada kemungkinan hidup lagi ya. Secara medis. Lah kok cuman anehnya, lah kok bangunnya ngenteni asrokol tuh loh. Ya Nabi salam alaika, kan bangun. Nah Habib maulid selesai, Habib ceramah, Habib doa. Lah ketika Habib doa rampung, wa ila hadratin Nabi, mayitnya meninggal lagi Habib. Mayitnya meninggal lagi. Terus sekarang Bu, ya meninggal udah. Esok dikubur. Terus saya batin, siapa orang ini? Saya nanya, itu siapa? Ibu-ibu yang biasa jualan es untuk anak-anak itu. Memang hidupnya itu suka hadir majelis maulid. Termasuk Jamur ini, ibu ini hampir nggak pernah ninggalkan, hadir terus. Nah mungkin loh ya, kebetulan kok itu kan pas yang ngunduh tangganya dia, mungkin dia udah pengen dateng kan begitu. Nah kok keburu malaikat Israel jemput, nah mungkin minta izin sama Allah, Gusti tolong hidupkan saya lagi, tak dengarkan maulid. Mungkin begitu. Maybe kan ya, namanya saja mungkin bisa ya. Lah saya petik pelajaran. Lah kalau mayat saja dengar asrokol itu bangun, lah kok sing urip di asrokol ora tangi kan kebangetan.
Paham ya? Itu satu cerita. Cerita yang kedua, saya itu tiap Jumat pertama bulan Maulid dari dulu sebelum saya punya majelis yang di rumah saya. Jadi memang majelis di rumah saya itu majelisnya rutin tiap hari Jumat malam Sabtu. Tiap Jumat malam Sabtu jam 8 sampai jam 10. Kalau Jumat pertama bulan Maulid pasti saya itu izin insyaallah digantikan oleh teman-teman saya yang lain. Kenapa? Karena dari dulu Jumat pertama bulan Maulid saya hadir Maulid di Puncak di Bogor. Tempatnya Habib Ali Al-Hamid. Nah Jumat berangkat ke Bogor. Ke Jakarta dulu saya. Di Jakarta jam 4:30 kurang 5 saya masih di Jakarta. Padahal maghrib saya harus ada di lokasi di Puncak. Ini Habib Ali Al-Hamid di Puncak sana teriak-teriak bingung gitu ya. Ngomong sama putranya Habib Anis, Habib Husain bin Anis yang ada di sana. Gimana nih Noval nih, jam segini masih di Jakarta. Jakarta tuh kalau Jumat jam segini macet, gak mungkin sampai sini. Jam 10 nih baru sampai sini nanti. Jam 10 baru sampai sini. Habib Husain Anis tuh jawab, udah Noval nyet bocah aneh. Insyaallah nek ngomong teko ya teko ora ketangko mabur apa numpak motor apa melayu gitu kan. Nanti nyampe insyaallah. Lah saya bilang sama Mas Iswanto ini kan bawa mobil saya, beliau nyetir. Mas Is donga wae insyaallah ra macet, yen macet donga wae insyaallah tekan carane piye. Begitu masuk tol, baru masuk tol jam 4:30, kaget saya. Di tol tuh mobil nggak bisa gerak, dikit saya bilang, "Wah, Mas Is jam 10 kena hitungan matematika." Jam 10 nyampe sana nih. Ya Rabbi, tunjukkan kuasamu, hamba tidak bisa sampai menurut ilmu matematika, tolong berkat Maulid. Baru doa gitu kok ngiung PJR, ditilang saya. Ditilang. Bisa lihat SIM-nya STNK? STNK enggak ada Pak. Kenapa? Ya platnya masih palsu, salahnya itu udah ngerti Pak. Oh iya, saya heran Bapak kok tahu kalau polisi ini kesatuan khusus paham kalau ini palsu. Nah kenapa kok dipakai palsu? Lah yang asli belum ada kan lebih vulgar toh Pak kalau saya nggak pakai plat. Ini yang ngasih juga dari dealer bukan saya. Pak, tolong ya Pak ya, saya itu mau sampai Puncak maghrib jam 6. Sekarang jam segini macet Jakarta masih begini. Tolong ditilang sekarang saja biar cepat Pak. Nah itu polisinya kok jawabnya aneh. Mau ke Puncak? Iya. Kalau saya antarkan bagaimana? Saya kaget. Maksud Bapak? Kalau saya antarkan bagaimana? Bapak? Iya saya antarkan. Patwal gitu Pak? Iya. Loh kan mahal Pak patwal Pak. Jakarta Barat ke Puncak. Macet begini di patwal kan mahal Pak. Udah gak usah bingung. Seikhlasnya lillahi ta'ala saja bayarnya. Saya ini bingung, ini polisi atau malaikat nih. Bayarnya seikhlasnya saja lillahi ta'ala. Bismillah Pak, ayo jalan. Nah polisinya ngomong, maaf ini mobil baru ya? Iya. Boleh enggak saya yang nyopir? Oh boleh Pak. Polisinya nyopir. Terus saya bilang sama teman-teman saya, kamu di situ, saya tak ngomong sama polisinya, Pak itu mobil baru juga, mobil Bapak? Iya. Nah, Mas Is ini kan suka nyeletuk aneh-aneh. Pak platnya juga palsu ya Pak ya? Kok tahu kan mobil baru tuh Pak Podo metu plate gitu kan. Oh, terus mobil baru iya ini dari Apek tuh di Bali dikirim ke Jakarta. Saya tahu itu Mazda yang terbaru bagus enak mobilnya. Boleh saya naik di situ aja Pak? Oh boleh silakan. Kan kesian teman Bapak sendiri ya. Wah saya naik mobil Mazda baru duduk enak gitu kan. Teman-teman saya nggak capek saya nyupiri polisi. Loh, macetnya seperti saya bingung, ini polisi mau jalan bagaimana macet gak mungkin bisa gerak. Rupanya polisi itu punya wasilah, wasilahnya namanya ngiung 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 dot 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 ngiung 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 dot dot dot. Mobil itu minggir semua, kena ngiung dot 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 minggir, yang gak bisa minggir ya dipaksa minggir. Jam 6 sampai Puncak, saya gumun jam 6 sampai Puncak. Terus selesai polisinya ngomong, ini nomor telepon saya. Nanti kalau ada macet-macet lagi di Jakarta, hubungi saya ya Pak ya. Oh siap. Siap dan siap Pak. Oke. Jam 6 sampai. Nah hikmahnya buat saya begini. Niat datang maulid. Itu caranya Allah nolong kok ya aneh ya. Kalau saya cari orang suruh ngawal setengah mati belum tentu dapat. Betul kan? Sudah terjebak macet di dalam tol Jakarta. Nah Allah mau menyingkirkan dari kemacetan kok caranya tilangan. Begitu ditilang mestinya kan polisinya nilang dapat duit selesai kan.
Tidak, dia kalau minta 300 ya harus saya bayar, 400 ya harus saya bayar. Memang nggak ada STNK-nya, nggak ada platnya. Ya, tapi kok polisinya ujuk-ujuk tuh ngomong, mau saya antarkan lah. Yang ngunci lisannya polisi ini ngomong, mau saya antarkan siapa? Ditanya bayarnya berapa? Lillahi ta'ala saja saya ikhlasnya. Di mobil polisi yang ngomong, kata Pak Sis ini, hari ini hari yang berkah buat saya, benar-benar Jum'ah Mubarak katanya. Cerita nih polisinya, cerita macam-macam, gitu nih ngobrol, dapat ilmu banyak ini ya, ilmu tentang akhirat nih, ngobrol nih, gini polisi apa malaikat ini ya. Ini 2 cerita tadi buat saya dapat pelajaran banyak. Majelis maulid itu luar biasa, jadi jangan bingung menyelenggarakan maulid, jangan bingung mau datang maulid, sebab itu bukan milik jenengan, itu milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ngurus yo Kanjeng Nabi, bukan saya, bukan Anda. Semoga manfaat, mohon maaf dan semoga barokah. Nanti yang pengen saya ngomong begini karena sayang buku-buku Ahlus Sunnah ini nggak banyak yang mau bacakan. Banyak yang beredar buku-buku golongan ruwet-ruwet itu. Nah, kalau yang berminat nanti bisa cari di luar ya. Tentunya memang tidak gratis. Bisa cari di luar, itu bisa jadi warisan yang baik insya Allah untuk anak turunan. Semua dalil-dalil bab ngadepi yang ruwet-ruwet sudah saya tulis. Lain waktu nanti insya Allah saya terangkan secara lisan, insya Allah mungkin di kesempatan yang lain. Mohon maaf anak muda ini atas segala kelancangannya, terutama tadi ya bab rokok, minta maaf ya. Please jangan dimarahi ya. Saya tidak niat nyinggung, tapi memang betul-betul niat nyinggung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.